Kementerian Keuangan mengatur investasi untuk program tabungan hari tua pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 PMK 02/2021 tentang tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti dikutip Detikcom, Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021, pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan dalam rangka menyelenggarakan program tabungan hari tua THT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian JKM. Pengelola program mengelola iuran program THT, JKK dan JKM. Iuran program sebagaimana dimaksud dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan pengelola program. Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program, bunyi pasal 3 ayat 1. Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Di pasal 4 ayat 1, pengelola program setiap saat wajib menjaga solvabilitas. Tingkat solvabilitas yang dimaksud adalah selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban. Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 paling sedikit sebesar 2% dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM, bunyi pasal 5. Di pasal 6 ayat 1 disebutkan, jenis kekayaan yang diperkenankan terdiri atas kekayaan dalam bentuk A. investasi dan B. bukan investasi. Kemudian, di ayat 2 dijelaskan, kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi harus A. dikuasai oleh pengelola program, B. tidak dalam sengketa, dan C. tidak diblokir oleh pihak berwenang. Selanjutnya, kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program tunjangan hari tua meliputi A. surat berharga negara, B. deposito bank, C. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kriteria saham diatur lebih rinci yakni memiliki fundamental yang positif, prospek emiten positif, nilai kapitalisasi pasar paling sedikit 5 triliun rupiah. Kemudian, D. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal, E. obligasi dengan mata uang asing, F. sukuk, G. medium term notes, H. utang subordinasi, I. reksadana, J. efek beragun aset, K. unit penyertaan dana investasi real estate, L. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, M. penyertaan langsung, N. pinjaman dana, dan O. tanah, bangunan atau bangunan dengan hak strata. Kemudian, kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diatur pada pasal 11 yang meliputi A. surat berharga negara, B. deposito bank, C. saham, D. obligasi, E. sukuk, dan F. reksadana. Salah satu kelebihan menjadi PNS adalah mendapatkan dana pensiun hingga hari tua. Pemerintah saat ini tengah merancang untuk membuat skema dana pensiun PNS menjadi skema fully funded. Lewat skema fully funded ini, diperkirakan pensiunan PNS bisa mengantongi uang hingga 1 miliar rupiah. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Cahyokumolo beberapa waktu lalu. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sayangnya, skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial (Bansos). Sebenarnya pada awal Januari tahun 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu, yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail, katanya. Ini
Tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas, paparnya. Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang.